Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Zeziknesia Education. Oke, di video kali ini saya akan mencoba sharing ya, berbagi informasi dan berbagi pengalaman tentang seputar seleksi CPNS. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 ini, 2021 kemarin ya, pas seleksi CPNS 2021, saya dinyatakan resmi lulus sebagai CPNS tahun 2021. Nah, saya punya nazar gitu ya, ketika nanti kalau saya dinyatakan resmi lulus, maka saya akan sharing gitu ya kepada teman-teman semuanya tentang pengalaman saya, bagaimana perjuangan saya, soal-soal apa saja yang saya pelajari, kemudian tips dan trik gitu kan, saya akan sharing semuanya. Nah, ini adalah video pertama tentang seputar overview lah istilahnya ya, overview perjalanan saya dari awal. Kenapa sih pada akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang ASN gitu kan, untuk menjadi seorang CPNS seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan membagi menjadi tiga topik utama ya. Yang pertama saya akan bercerita atau berbagi tentang niat gitu ya. Yang kedua tentang usaha, dan yang ketiga tentang doa gitu. Nah, itu tiga hal ya, tiga hal bekal utama saya sehingga saya berhasil untuk menjadi seorang ASN ini gitu. Di mana ya saya ceritanya? Oke, saya pertama tentang niat dulu ya. Saya akan bercerita awal di tahun 2018. Ya, 2018 adalah tahun pertama saya daftar CPNS. Nah, sebetulnya sebelumnya ada ya, ketika tahun 2017, kemudian tahun berapa lagi ya, 2015 gitu kalau tidak salah. Tapi pada waktu itu saya benar-benar belum berminat untuk menjadi seorang PNS gitu. Terlebih pada waktu itu ijazah saya S1 Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga formasi yang mungkin bisa saya lamar pada waktu itu adalah menjadi seorang guru PKN baik di SMP maupun di SMA. Yang mana cita-cita saya itu bukan menjadi seorang guru. Memang saya senang menjadi pendidik, tapi tidak menjadi guru di sekolah gitu. Ada juga waktu itu formasi di Mahkamah Agung, kemudian ada juga di Lemhanas gitu ya, yang artinya yang membuka lowongan, membuka formasi untuk lulusan S1 Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi lagi-lagi saya juga tidak berminat untuk bekerja di kantoran gitu ya. Lalu waktu itu ada juga formasi di Kementerian Kemdikbud Pusat ya, yang membuka lowongan S1 untuk semua pendidikan. Nah, saya juga kebetulan tidak berminat untuk di hal tersebut gitu. Nah, tapi pada waktu itu memang saya ingin fokus untuk menyelesaikan S2 saya terlebih dahulu, dan saya akhirnya bisa selesai S2 saya di tahun 2017, dan 2018 saya baru pulang ke Indonesia. Saya menyelesaikan S2 di University of York di Inggris seperti itu, dengan skema beasiswa LPDP. Nah, 2018 bulan Januari itu saya baru selesai studi dan kembali ke Indonesia. Nah, waktu itu saya melamar pekerjaan sana sini gitu kan. Saya juga punya ambisi pengen bekerja di embassy ya, di kedutaan besar pada waktu itu. Dan sebetulnya sampai sekarang juga saya masih ya, saya pengen, cita-cita saya ingin bekerja di embassy ya, ingin di kedutaan besar di KBRI gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti dengan ini menjadi salah satu jalan saya untuk menuju ke sana. Nah, 2018 itu saya menjadi seorang dosen gitu ya. Jadi saya melamar kerjaan sana sini, tapi alhamdulillah saya dapat dosen dengan kontrak gitu ya, istilahnya dosen dengan perjanjian kerja, dosen DPK di UNJ ya, di Universitas Negeri Jakarta. Nah, 2018 tersebut saya masuk bulan Januari, lalu bulan September itu ada formasi. Nah, itu adalah formasi pertama saya lulus mendaftar CPNS pada waktu itu. Nah, 2018 saya daftar CPNS. Waktu itu saya ingat betul itu saya gagal di administrasi gitu waktu itu ya. Saya gagal di administrasi, dan
waktu itu bener-bener ya, artinya wah saya udah gagal administrasi, jadi saya udah males gitu kan, belajar juga males. Jadi bener-bener dari Januari sampai September itu saya bener-bener gak ada persiapan sama sekali gitu. Nah pada waktu itu ada masa sanggah gitu ya, bahwa ya ijazah saya itu meskipun ijazah luar negeri, tapi saya udah disetarakan dengan ijazah Indonesia gitu kan, bahwa kalau di Indonesia ini adalah pendidikan kewarganegaraan gitu. Jadi saya sudah punya ijazah penyetaraannya, IPK saya juga sudah disetarakan. Akhirnya saya luluslah administrasi di 2018 tersebut. Nah, setelah lulus administrasi ya tahap kedua adalah SKD gitu kan, seleksi kompetensi dasar gitu. Nah, di SKD tersebut saya benar-benar tanpa the first time taking this exam gitu ya. Jadi pertama kali saya ujian CPNS di 2018. Kemudian tanpa persiapan apa-apa gitu kan, saya nggak tahu TWK seperti apa, tes wawasan, tes intelijensia seperti apa, tes kepribadian seperti apa gitu ya. Nah, jadi benar-benar saya ikut tes di BKN, dan ya akhirnya karena benar-benar saya tanpa persiapan ya nilai saya juga jelek gitu ya, 294 kalau tidak salah. Jadi nggak lulus passing grade, dan saya P2 waktu itu. Nah, dari situ saya berkaca gitu ya, pada waktu itu di tes pertama itu memang saya belum ada niat gitu. Nah ini kembali lagi kepada niat ya. Dulu itu memang orang tua saya yang sangat mendorong saya untuk menjadi seorang PNS gitu ya. Jadi kedua orang tua mendorong supaya saya jadi PNS, tapi hati saya itu belum mau menjadi PNS, entah kenapa gitu ya. Jadi saya belum membulatkan niat, belum membulatkan tekad untuk menjadi seorang PNS pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena saya baru fresh grade gitu kan, saya ingin mencoba pekerjaan sana sini, saya ingin mencari perusahaan yang bisa meng-hire saya lebih besar gitu kan, yang bisa memberikan gaji saya besar gitu kan. Jadi saya istilahnya belum mau terikat sepenuhnya gitu ya. Nah, tetapi selama proses 1 tahun tersebut, 2018 sampai dengan akhir 2018, kemudian 2019, nah saya merasakan bahwa ternyata sepertinya karir saya ini cocok nih menjadi seorang dosen gitu ya. Dari waktu yang sangat fleksibel, kemudian saya senang berinteraksi dengan dengan mahasiswa gitu ya. Kemudian ya ini adalah bisa dikatakan ini sebagai passion saya gitu kan ketika menjadi seorang dosen gitu. Jadi passion dosen itu muncul setelah saya proses selama 1 tahun mengajar. Nah, selama 1 tahun tersebut, karena status saya sebagai dosen kontrak gitu ya, dosen bukan dosen tetap, bukan PNS, sehingga ada hak-hak tertentu yang semestinya saya itu bisa gitu kan, tetapi ternyata saya tidak bisa karena saya sebagai dosen kontrak gitu ya. Jadi ada tugas-tugas tertentu, ada tugas tambahan, ada jabatan tertentu, tetapi saya tidak bisa mendapatkan posisi tersebut karena status saya sebagai dosen kontrak. Dari situlah saya mulai muncul gitu, wah sepertinya kalau saya ingin berkarir menjadi seorang dosen, maka saya harus menjadi seorang PNS gitu. Nah, terlebih ke depan yang tadi saya sampaikan ya, cita-cita saya ingin menjadi seorang duta besar gitu ya. Saya ingin menjadi duta besar atau Adikput ya, atas pendidikan di KBRI. Makanya menjadi seorang PNS adalah salah satu cara untuk menuju cita-cita ke sana gitu. Nah, mulailah niat ini muncul gitu ya, muncul dari dalam diri saya bahwa supaya saya bisa mendapatkan hak-hak saya, supaya saya bisa mendapatkan tugas-tugas tertentu, maka saya harus menjadi seorang PNS gitu. Jadi muncul dulu nih niatnya dari dalam diri saya. Perbaiki niatnya bukan karena uangnya yang besar, tapi karena memang udah passion, kemudian suka ngajar, kemudian saya senang mendapatkan tugas-tugas tambahan seperti itu. Nah, setelah niat ini muncul, barulah setelah saya nyatakan gagal di 2018, langsung saya belajar SKD gitu ya. Nah,
Ingat betul waktu itu karena saya memang jeleknya di TIU ya. Jadi saya benar-benar drilling itu tentang TIU gitu ya. Drilling tentang TIU, kemudian setiap hari belajar, setiap hari latihan soal gitu kan. Nah, waktu itu saya pernah ikut bimbel offline gitu ya, yang mana belajarnya setiap Sabtu Minggu. Tetapi setelah berjalan 3 bulan, saya kurang cocok belajarnya gitu kan. Lalu saya coba ke buku, lalu di buku juga saya kurang begitu cocok. Akhirnya saya menemukan metode belajar yang paling tepat dengan saya itu adalah belajar dari YouTube gitu ya. Kenapa dari YouTube? Karena YouTube itu bisa membahas soal gitu ya. Jadi contohnya Viracun gitu, kemudian Pingli, kemudian Dosen Deso. Nah, itu 3 channel yang benar-benar saya ikutin gitu ya. Kak Vira, kemudian Mas Pradipta ya, Pingli sama Pak Fajar, itu 3 orang mentor saya yang berhasil gitu kan membuat saya bisa seperti, padahal saya belum kenal sama mereka gitu ya. Tetapi di videonya itu benar-benar memberikan pemahaman yang sangat detail gitu. Saya ini backgroundnya PKN gitu, saya merasa bahwa aduh ini TIU ini susah banget gitu ya. Tetapi dengan pembawaannya Kak Pingli, Pak Fajar, kemudian Kak Vira, itu benar-benar membuat saya tuh mudah gitu ya untuk belajarnya. Nah, dulu saya benar-benar targetin banget setiap hari itu setidaknya saya 50 soal gitu, 50 soal TIU gitu. Benar, jadi kapanpun dimanapun saya udah punya target gitu kan. Sehari itu 50 soal ngerjain. Kalau hari ini belajar himpunan, besok tentang deret, kemudian berikutnya lagi tentang jarak kecepatan waktu, kemudian berikutnya lagi tentang sinonim antonim dan seterusnya gitu ya. Nah, begitupun dengan tes wawasan kebangsaan gitu ya. Meskipun saya orang PKN, tapi tetap saya juga belajar gitu ya. Bukan berarti saya mengabaikan tentang tes wawasan kebangsaan. Saya juga lupa gitu ya materi-materi tentang Pancasila, sejarah Pancasila gitu kan, tokoh-tokoh nasional, pasal-pasal itu juga saya benar-benar menghafal ulang, membuat catatan gitu kan. Dan itu saya lakukan setiap hari gitu. Setiap hari. Nah, 2019 pada saat pembukaan formasi CPNS gitu kan. Nah, itu yang sesuai dengan ijazah saya itu akhirnya saya memilih ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang gitu ya, di Serang. Dan karena saya benar-benar belajar maksimal di SKD gitu ya, akhirnya saya berhasil tuh dari nilai 294 saya dapat nilai 363. Jadi benar-benar benar-benar lonjakannya sangat tajam gitu ya. Jadi berhasil, saya lulus passing grade. 2019 memang target saya adalah lulus passing grade, masuk perankingan ke SKB gitu ya. Kalau misalnya memang lulus sampai SKB, alhamdulillah itu rezeki saya. Tapi kalau misalnya belum, ya memang target saya yang penting saya bisa merasakan pengalaman ketika SKB gitu. Nah, alhamdulillah di 2019 CPNS 2019 itu saya peringkat 1 gitu, 363 gitu dari 15 orang pendaftar ya. Jadi teman-teman kalau misalnya formasi dosen itu ya biasanya pendaftarnya itu sedikit khusus, saya kurang tahu ya untuk formasi jurusan lain, tapi kalau untuk kalau untuk di S2 Pendidikan Kewarganegaraan itu formasinya itu yang daftar itu nggak banyak gitu. Di 2018 aja yang daftar 5. Di 2019 Untirta yang daftar ada 15 seperti itu. Jadi memang PKN itu salah satu formasi yang paling banyak ya untuk dosen, karena hampir semua kampus itu membuka formasi S2 PKN gitu. Karena bukan hanya kampus yang ada prodi PKN-nya, tetapi kampus-kampus ilmu murni juga atau politeknik juga pada ngebuka karena mereka butuh untuk MKU gitu ya. Jadi saya alhamdulillah beruntung juga bisa kuliah di prodi PKN gitu ya untuk dosen. Nah, di 2019 waktu itu meskipun saya SKD paling tinggi, kemudian SKB juga saya udah berusaha maksimal gitu ya, belajar bahasa Inggris, literasi Dikbud, kemudian penalaran pemecahan masalah, materi-materi SKB dosen lah gitu ya. Dan waktu itu online gitu ya. Nah, itu sebetulnya 2019 itu CPNS terlama ya. Jadi pengumumannya itu
2019, 2020 hampir 1 tahun ya menunda karena pandemi gitu ya. Akhirnya SKB-nya itu bulan Oktober di 2020 gitu, lama sekali gitu ya. Yang ditunggu-tunggu datang, pengumuman akhir juga ada. Saya ingat banget bulan November, waktu itu saya lagi di Indramayu gitu ya, lagi di rumah lagi di kantornya ayah mertua saya di sana, lagi pada liburan ke pantai. Dan akhirnya saya dinyatakan gagal di SKB gitu. Akhirnya belum rezeki, memang belum rezeki pada waktu itu ya. Jadi nilai wawancara sama nilai micro teaching saya kurang baik gitu kan, sehingga saya gagal menjadi dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa seperti itu ya. Memang saya menyadari bahwa target saya juga sampai SKB dan nilai saya belum begitu maksimal pada waktu itu di SKB, khususnya wawancara dan micro teaching. Tidak apa-apa gitu kan. Memang namanya tadi ya, pertama saya niatnya sudah ingin menjadi seorang dosen. Nah, yang kedua adalah usahanya gitu ya. Jadi usahanya belum dimaksimalkan. Nah, berbicara tentang konsep usaha, begitu saya gagal di Untirta gitu ya, langsung saya gas lagi belajar tanpa jeda. Jadi seminggu kalau nggak salah, karena untuk mengobati rasa sedih gitu ya, seminggu saya istirahat sebentar, langsung saya gas lagi, belajar lagi gitu ya. 50 soal lagi, tiuk lagi. Memang lelah banget gitu kan. Saya merasakan, aduh ya Allah, gimana ini tanpa akhir gitu kan. Benar-benar sangat lelah. Saya udah mabok dengan soal TIU, saya udah bosen dengan TWK, saya udah bosen dengan hafalan-hafalan, saya juga udah bosen dengan tes kepribadian gitu ya. Jadi di tengah-tengah perjalanan tuh saya merasa, aduh ya Allah, ini udah bosen banget gitu ya saya dengan seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi, nggak ada pilihan lain gitu kan. Sebelum saya berhasil ya saya harus berjuang gitu. Saya harus berjuang untuk mendapatkan PNS tersebut gitu ya. Nah, usaha maksimal saya seperti itu. Jadi setiap hari saya drilling soal gitu ya. Sehari kurang lebih 50 soal, TIU, kemudian TWK juga gitu ya, kemudian TKP juga. Nanti untuk detailnya di video berikutnya ya. Jadi ini adalah video overview saja. Di video berikutnya saya akan coba sharing, saya akan coba bahas secara detail soal-soalnya seperti apa sih yang saya pelajari gitu kan. Kalau TWK seperti apa, nanti saya akan buat lagi video berikutnya. Nah, 1 tahun gitu kan, kurang lebih 1 tahun saya ikut bimbel online sana sini, saya ikut tryout sana sini. Satu hal yang paling membuat saya percaya diri adalah tryout gitu ya. Jadi saya benar-benar ikut tryout online. Hamin 2 bulan itu saya setiap hari drilling tryout bahas gitu ya. Dan yang saya screenshot di Instagram saya sebelumnya ya, saya juga sharing tentang itu ya, tentang sepintas gitu ya pengalaman. Nah, itu nilai saya itu fluktuatif gitu ya. Jadi 350 sampai 400 gitu. Target saya di atas 400 gitu. Dan hasil tryout itu benar-benar yang membuat saya percaya diri. Kenapa? Karena saya udah bisa memprediksi waktu, saya udah bisa memprediksi berapa menit saya menjawab tiap soal gitu kan. Dan apa dulu nih yang saya kerjakan itu karena saya belajar dari tryout tersebut gitu. Nah, jadi dari tryout tersebut saya bisa belajar, saya bisa percaya diri ya. Akhirnya saya di 2021 ini saya bisa lulus SKD seperti itu ya. Saya bisa berhasil untuk lulus SKD dengan nilai tertinggi gitu ya, 421. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu dari usaha gitu. Jadi usaha juga benar-benar harus dimaksimalkan juga. Nah, terakhir selain usaha, doa. Ini tidak bisa dipungkiri gitu ya, bahwa doa juga benar-benar sangat berpengaruh gitu ya. Kita meminta doa terlebih dahulu ke orang terdekat, ke istri, misalnya ke anak kalau sudah berkeluarga, kemudian ke orang tua kita, ke bapak ibu mertua gitu ya, ke bapak ibu kita. Itu benar-benar kita berusaha meminta doa gitu. Nah, selain itu maksimalkan usaha yang lain gitu. Misalnya puasa Daud gitu kan. Kalau saya kemarin coba untuk puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat duha, dan sholawat 1000 kali setiap hari gitu. Jadi
di samping kita maksimalkan, di samping kita niat yang teguh, kemudian kita juga berusaha maksimal gitu ya, latihan gitu kan, lalu doanya juga kita harus dimaksimalkan. Saya tuh paling agak gregetan gitu ya, gregetan sama orang-orang yang saya mau tes CPNS tapi saya istilahnya ngadu nasib gitu ya, tanpa belajar, tanpa apa, tiba-tiba ikut SKD pas gagal, aduh ya Allah ini kurang satu soal gitu kan, kurang satu soal, padahal kalau misalnya saya dapat satu soal bener itu saya bisa lulus passing grade gitu ya. Yang nggak bisa seperti itu, benar-benar nggak bisa, harus belajar gitu ya, benar harus belajar, berusaha gitu kan, latihan soal, baru kita bisa mendapatkan hal tersebut gitu ya. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan video saya, yang sampai hari ini masih belum berhasil gitu kan, usahanya belum maksimal, mari kita maksimalkan lagi usaha kita gitu ya, supaya benar-benar kita target itu tinggi gitu kan, target tinggi 450 plus gitu ya targetnya. Kalau kemarin saya targetnya 400, teman-teman tuh harus 450 plus. Jangan mikirin bahwa persaingan kita nyogok atau apa gitu ya. Buktinya di tahun 2021 yang memang mereka bermain curang gitu kan, langsung diskualifikasi gitu ya. Jadi bisa dilihat di pengumumannya benar-benar diskualifikasi gitu. Jadi benar-benar otak kita yang diadu gitu ya, otak kita yang bersaing dengan yang lain gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar berusaha gitu. Nah mungkin itu dulu ya, sharing dari saya gitu kan. Tadi niat dari dalam diri kita, jangan disuruh sama orang lain gitu kan, lalu maksimalkan usaha juga, doanya juga kita harus berusaha gitu. Bagi teman-teman yang non muslim ya disilakan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya, doanya supaya bisa maksimal juga gitu. Jadi nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman, overview ya, ini gambaran singkat, tapi nanti ke depan saya akan terus upload gitu kan, sharing-sharing pengalaman, kemudian saya juga akan coba bahas soal ya, supaya karena selama 2 tahun ini benar-benar saya agak ngolotok gitu ya, bahasanya tuh ngelotok gitu kan. TIU, TWK, sama TKP itu benar-benar jadi makanan sehari-hari, dan sayang banget rasanya kalau tiba-tiba udah selesai, udah begitu saja gitu kan. Saya tidak mau seperti itu, tapi saya ingin berbekas di YouTube saya gitu kan, dan itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain gitu. Nah mungkin itu saja dulu dari saya sharingnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe YouTube ini ya, @zeziknesia_education, dan follow Instagram saya @aseprudi_c gitu ya. Supaya bisa lebih sharing lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.